Jamaah sholat Allah yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan aku telah beriman, kamu telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ini maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji seorang hamba-hambanya yang beriman sesuai kadar imannya masing-masing. Di dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih demikian: manusia yang paling berat cobaannya itu adalah yang pertama itu para nabi. Itu para nabi yang pertama yang berat. Kemudian adalah orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang terkemuka. Nah, orang-orang yang terkemuka ini diartikan sebagai orang-orang yang dimuliakan. Jadi pertama para nabi, kemudian orang-orang soleh yang seperti kita ini, terus kemudian orang yang terkemuka yang dimuliakan. Nah, itu ujian yang paling berat coba. Dan di situ tidak tertulis ujian yang paling berat bagi orang-orang yang menyibukkan duniawinya, yang lupa pada Allah. Jadi di situ tidak tertulis, hanya orang-orang yang benar-benar beriman. Dan kemudian berikutnya, sesungguhnya seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Kalau agamanya kuat, maka akan berat juga ujiannya. Jadi salah satu contohnya saya ambil dari kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujiannya pertama kehilangan harta benda. Hartanya Nabi Ayub itu ludes habis. Itu yang pertama. Memang Nabi Ayub itu salah satu nabi yang memiliki banyak harta. Hewan ternak, terus hartanya juga banyak. Tapi hartanya habis. Terus kemudian yang kedua adalah Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diuji dengan penyakit buruk, penyakit yang dimana penyakit itu susah atau sulit disembuhkan, bahkan sampai 18 tahun. Terus kemudian yang ketiga adalah Nabi Ayub memiliki anak-anak yang soleh, dan anak-anaknya itu meninggal semua. Meninggalnya bukan karena sakit, tetapi dibunuh oleh iblis. Itu adalah ujian Nabi Ayub. Tapi yang luar biasa itu adalah istrinya Nabi Ayub masih setia mendampingi meskipun banyak cobaan. Tapi ada rencana untuk meninggalkan Nabi Ayub karena saling ujiannya itu sampai bertubi-tubi 18 tahun. Nah, seketika itu istrinya meninggalkan Nabi Ayub, tapi tidak lama. Terus yang terjadi adalah Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya disembuhkan penyakitnya. Kemudian Allah menjawab, keluarlah. Allah menjawab. Terus kemudian Nabi Ayub disuruh untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Setelah itu keluarlah air dan digunakan untuk mandi, dan setelah itu sembuh. Nah, kemudian istrinya pulang kembali mencari suaminya. Nabi Ayub, kemana suamiku? Istrinya tidak tahu kalau itu suaminya. Nabi Ayub menjawab, aku ini suamimu, tapi tidak percaya istrinya. Ditanya lagi, kemana suamiku? Ini aku itu suamimu. Dan Nabi Ayub kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa Allah itu sudah menyembuhkanku. Nah, terus kemudian setelah Allah menyembuhkan Nabi Ayub, yang terjadi adalah harta benda Nabi Ayub itu Allah kembalikan. Yang semuanya hilang harta bendanya Allah kembalikan. Terus kemudian
mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan emas dan perak. Terus kemudian yang keempat, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ayub berupa beranak emas saat mandi. Nah, kenapa kok bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pas kita melakukan mukjizat dan diganti oleh Allah anak yang baru. Ternyata cara menghadapi ujian Nabi Ayub itu satu, Nabi Ayub itu bersabar. Terus kemudian tidak mengeluh, selalu berbuat sangat baik kepada Allah dan terus beribadah kepada Allah tanpa menyerah sedikit pun. Dan itulah cara Nabi Ayub untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali, yang hilang kembali. Itulah yang dihadapi Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub memiliki ujian berat, akhirnya dia terus tanpa menyerah tetap beribadah kepada Allah, berusaha caranya biar supaya Allah itu menyembuhkan dan memberi harta berkah. Itulah ujian yang dihadapi sama seperti pola panjenengan, tetap ada ujiannya dan setiap manusia itu ujian juga berbeda-beda. Kenapa Allah memberikan ujian dan kemudian siapa yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pelajaran agar juga bisa untuk bersabar dan selalu berbuat kepada Allah terus, karena ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum